Kids, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat ya. Kita kembali lagi di ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, tapi sebelum itu, mari kita bangkit berdiri dan sama-sama kita menyanyikan yel-yel kita. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. Sekali lagi adik-adik. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan, Glow, bersinar seperti karakter Kristus, dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. dan Kids untuk K, konsentrasi selama beribadah, I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita, D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan, kami masih ada hingga saat ini. Bapa, sekarang kami akan mulai ibadah 3G Kids kami yang Engkau tuntun sertai dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ayo tepuk tangan kita dan kita menyanyikan dengan sukacita. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, kuat, Yesus yang terhebat, hebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. kuat yang terkuat, Hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, kuat, Yesus yang terhebat, hebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, kuat, Yesus yang terhebat, hebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Kita masih terus memuji Tuhan, sebab kita anak-anak zaman now. Ayo semangat adik-adik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku,
hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita telah sama-sama memuji Tuhan dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Bapa, sekarang kami akan memberikan persembahan, kiranya apa yang kami beri boleh berguna untuk pelayanan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Persembahan adik-adik bisa kumpulkan di rumah, dititipkan kepada orang tua dan dibawakan ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan adik-adik. Persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan terus mencintai kita. Dan kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik adik-adik, lebih sungguh menyembah Tuhan. Mari adik-adik, tutup mata kita, angkat tangan kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Allah yang perkasa, Tuhan Yesus Allah yang ajaib. Terima kasih. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Angel. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang.
Walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kita harus tetap semangat ya adik-adik, kita bersukacita. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Mari semuanya kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami telah memuji, meninggikan, dan menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami dan kami semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Handri. Semua masih ingat ceritanya tentang apa? Ya, betul sekali, ceritanya tentang Simson. Simson dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi nasir Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin adik-adik. Nah adik-adik, pada hari ini Kak Angel akan melanjutkan cerita tentang Simson. Nah adik-adik tahu pada saat Simson dijanjikan bagi bangsa Israel, Simson sudah ditetapkan bahwa dia tidak boleh minum minuman yang memabukkan dan juga tidak boleh makan sesuatu yang haram adik-adik. Adik-adik juga ingat bahwa Simson tidak boleh mencukur rambutnya selama dia hidup dan juga dia harus selalu melakukan setiap ketetapan Tuhan. Nah adik-adik tahu pada saat Simson dilahirkan, dia menjadi anak yang sangat kuat, anak yang diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dilakukan berhasil. Adik-adik tahu Simson mampu membunuh singa tanpa senjata apapun. Nah adik-adik tahu ketika Simson dia sangat diberkati oleh Tuhan, dia menjadi anak yang kuat, dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Simson dia tidak melakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan bagi dia. Dia memanfaatkan kekuatan yang dari Tuhan untuk melakukan hal-hal jahat. Dia pun mulai berbohong dan dia juga melakukan hal-hal yang jahat adik-adik. Adik-adik tahu Tuhan mengetahui setiap yang dilakukan oleh Simson. Nah pada suatu saat adik-adik, Simson bertemu dengan seorang wanita bernama Delila. Adik-adik tahu Simson sangat mengasihi Delila. Tetapi Delila itu dia tidak mengasihi Simson adik-adik. Adik-adik tahu raja-raja bangsa Filistin mereka memanggil Delila dan mereka berkata kepada Delila, Delila, kamu harus mencari tahu apa kelemahan dari Simson. Jika kamu tahu, kami akan memberikan kepadamu uang yang sangat banyak. Wah adik-adik tahu di saat Delila mendengar hal tersebut, Delila pun sangat bersemangat. Dia pun mulai memanggil Simson. Simson, Simson, jika engkau mengasihi aku, beritahukanlah kepadaku apa kelemahanmu. Nah adik-adik tahu, Simson pun karena dia sudah terbiasa berbohong, dia pun berbohong kepada Delila. Dia berbohong bahwa jika aku diikat dengan tali busur yang belum kering, aku akan menjadi lemah. Nah adik-adik tahu kemudian Delila percaya dan Delila pun mengikat tubuh Simson dengan tali-tali busur yang belum kering. Dan kemudian Delila pun berteriak, Simson, Simson, orang Filistin telah menangkapmu. Kemudian Simson terbangun dan dia melepaskan semua ikatan tersebut. Nah kemudian Delila bingung. Katakanlah kepadaku Simson, apa sebenarnya yang dapat membuat engkau menjadi sangat lemah? Kemudian Simson menjawab bahwa jika aku diikat dengan tali yang belum pernah dipakai, aku akan menjadi lemah. Nah adik-adik kemudian Delila percaya dan Delila pun mengikat tubuh Simson dengan tali yang belum pernah digunakan. Kemudian Delila percaya dan Delila pun mengikat tubuh Simson. Kemudian Delila pun berteriak, Simson, Simson, orang Filistin telah menangkapmu. Kemudian Simson terbangun lagi adik-adik dan dia melepaskan semua ikatan tersebut. Nah kemudian Delila bingung. Sudah 2 kali engkau berbohong kepadaku. Katakanlah kepadaku Simson, apa sebenarnya yang dapat membuat engkau menjadi sangat lemah? Kemudian Simson menjawab bahwa jika engkau mengikat
ketujuh rambut jalinku dan mengokohkannya kepada patok, maka aku akan menjadi sangat lemah. Nah adik-adik, kemudian Delila melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Simson. Nah adik-adik tahu, kemudian Delila pun berteriak seperti tadi, "Simson, orang Filistin telah menangkapmu." Kemudian Simson terbangun dan Simson pun mampu membebaskan diri lagi. Wah, kemudian Delila menjadi sangat sedih. Delila pun berkata, "Jika engkau benar-benar mengasihi aku, katakanlah kepadaku, apa yang sebenarnya dapat membuatmu lemah?" Kemudian Delila menangis, dia menangis selama berhari-hari adik-adik. Kemudian di saat Simson melihat Delila sangat sedih, Delila sudah menangis berhari-hari, kemudian Simson pun memberitahukan kepada Delila apa kelemahannya. Simson memberitahukan bahwa selama dia hidup, dia tidak pernah memotong rambutnya, kepalanya tidak pernah terkena pisau cukur, karena jika terkena pisau cukur dia akan menjadi sangat lemah, dia tidak kuat lagi. Nah adik-adik tahu, Delila pun memanfaatkan ketulusan Simson. Di saat Delila mendengar hal tersebut, Delila pun membuat Simson tertidur, kemudian Delila memotong rambut Simson adik-adik. Nah adik-adik tahu, di saat Delila memotong rambut Simson, Delila pun membangunkan Simson dan Simson pun berkata bahwa aku tidak akan terperangkap dalam jebakanmu, aku akan terlepas, aku akan membebaskan diri seperti sebelumnya. Tetapi Simson tidak tahu adik-adik bahwa Delila telah memotong rambutnya. Nah adik-adik tahu, kemudian orang-orang Filistin datang untuk menangkap Simson dan mereka pun membuat Simson buta. Kedua matanya menjadi buta adik-adik. Wah, sangat kasihan ya adik-adik dari cerita Simson dan Delila ini. Nah adik-adik, apa yang Kak Angel ingin adik-adik semua pelajari? Bahwa kita semua harus menjaga hidup kita, harus menjaga pilihan-pilihan kita, harus menjaga setiap yang kita lakukan agar kita mampu menggenapi, mencapai janji dari Tuhan. Seperti Simson, di saat Tuhan telah berjanji kepadanya bahwa dia akan menjadi nasir Allah, dia akan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin, dia akan menjadi sangat kuat. Dia tidak menjaga janji itu dengan baik-baik. Dia memanfaatkan kekuatan tersebut untuk melakukan hal-hal yang jahat. Dia berbohong, dia tidak setia kepada Tuhan, dia melakukan hal-hal yang jahat kepada Tuhan, dan dia tidak menjaga pergaulannya. Adik-adik lihat bahwa di saat Simson dia bergaul dengan Delila, Delila pun menjatuhkan dia. Nah adik-adik, kita belajar dari Simson bahwa kita pun harus selalu taat kepada perintah Tuhan, harus terus belajar firman Tuhan, harus terus dekat kepada Tuhan, tidak boleh berbohong, dan juga kita harus menjaga pergaulan kita. Di saat kita dekat kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kita, menuntun kita ke jalan yang benar, dan juga kita mampu untuk menjaga pilihan hidup kita, dan kita dapat mencapai janji yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti Simson adik-adik, di saat dia tidak menjaga hidupnya, dia sering berbohong, dia melakukan hal yang jahat, dan juga dia tidak menjaga pergaulan hidupnya. Kebohongan-kebohongan itu, kejahatan-kejahatan itu yang membawanya masuk ke dalam dosa. Kita harus memilih teman-teman yang baik agar teman-teman kita tidak membawa kita ke dalam dosa adik-adik. Teman-teman kita yang ada di rumah, teman-teman kita yang nanti kalau kita ke sekolah kita bertemu dengan mereka, kita harus menjaga pergaulan kita adik-adik, biarlah mereka tidak menjatuhkan kita kepada dosa adik-adik. Dan kita juga harus selalu melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Pasti adik-adik bertanya, apa yang Tuhan mau Kak Angel dalam hidup kita? Kita harus menghormati orang tua, kita harus rajin berdoa, kita harus dengar-dengaran, kita harus melakukan hal-hal yang baik, dan juga kita harus mengasihi sesama adik-adik. Nah adik-adik, di saat Tuhan memberikan janji yang besar kepada kita, kita harus hidup di dalam Tuhan, kita harus melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, kita harus taat kepada perintah Tuhan agar kita dapat mencapai apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah adik-adik, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah Kak Angel mau kita semua juga menghafalkan ayat hafalan hari ini yang terambil dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah adik-adik, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Mari semua kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Biarlah kami mampu menjaga pilihan hidup kami. Biarlah setiap pilihan hidup kami membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Membawa kami jauh dari dosa Tuhan. Engkau menjagai kami Tuhan, menjagai anak-anak-Mu. Berikan hikmat, berikan pengetahuan. Biarlah kami selalu ada di jalan-Mu, semakin dekat kepada Engkau, mengenal Engkau dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau melindungi setiap kami untuk selalu ada di dalam Engkau Tuhan. Kami berserah kepadamu Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, minggu di depan kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap langkah kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Adik-adik, mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus selalu menyertai, menjagai, dan melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa pelajaran kita hari ini. Dan adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari Amsal pasal 4 ayatnya ke-23. Dan adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas yang diberikan guru-guru ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kuat-kuat yang terkuat.